peristiwa inilah yang menimbulkan masalah besar bagi masyarakat Amerika Serikat ya. Misalnya seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, kalian bisa lihat ya, adanya pengangguran, ada kemiskinan kan, adanya kelaparan, inflasi yang tinggi itu ya. Terus ada pada saat itu juga terjadi warga Amerika Serikat itu mengantri untuk mendapatkan sandwich ya, akibat peristiwa depresi besar. Sandwich itu ya bisa artinya makanan seperti itu ya. Jadi pada saat itu terjadi kelaparan besar-besar ya. Oke. Nah, teori ekonomi makro itu lahir ditandai dengan terbitnya buku berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Nah, buku ini ditulis oleh John Maynard Keynes, ya, ekonom dari Universitas Cambridge, ya, Inggris. Nah, buku tersebut tuh dianggap sebagai tonggak dalam sejarah pemikiran ekonomi barat. Oke, jadi saya ulangi sedikit ya, bahwasannya ekonomika makro itu lahirnya ditandai dengan terbitnya buku The General Theory of Employment, Interest and Money karya dari John Maynard Keynes seperti itu ya. Nah, itu adalah buku tersebut dianggap sebagai awal mula atau tonggak dalam sejarah pemikiran ekonomi barat seperti itu. Nah, dalam buku tersebut juga ditulis bahwa pengangguran itu dapat terjadi dalam waktu tidak terbatas. Jadi artinya waktunya tidak terbatas kalau ada pengangguran seperti itu. Nah, banyak pakar ekonomi sependapat dengan Keynes ini. Nah, kelompok ini yang bersependapat tadi itu biasanya dikenal dengan sebutan Keynesian ekonomis, yaitu atau para pakar ekonomi yang beraliran Keynesian, beraliran Keynes seperti itu ya. Nah, teori Keynes ini menjadi pijakan dalam perkembangan ilmu ekonomi makro. Nah, Keynes juga beranggapan bahwasannya faktor yang menentukan peluang kesempatan kerja itu adalah tingkat permintaan agregat barang dan jasa, bukan harga atau upah seperti yang dikemukakan para ekonom klasik. Nah, kalau para ekonom klasik itu bilang bahwasannya faktor yang menentukan peluang kerja itu harga atau upah seperti itu. Nah, tapi dari Keynesian ekonomis, para pakar ekonomi yang berpikiran Keynesian, dia bilang bukan itu, tapi adalah tingkat permintaan agregat barang dan jasa secara keseluruhan. Ingat ya, kalau ada kata agregat berarti secara keseluruhan, se-Indonesia, se-negara tersebut. Jadi permintaan agregat barang dan jasa se-Indonesia itu yang menyebabkan faktor peluang kesempatan kerja itu tumbuh gitu. Nah, Keynes itu juga berpendapat itu ya, bahwasannya pemerintah itu juga harus turut campur dalam perekonomian untuk mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja ya. Jadi dalam produksi barang dan jasa itu juga agar kesempatan kerja itu optimal atau kesempatan kerja itu ada, maka peran andil pemerintah itu sangat penting ya, berbeda dengan teori klasik sebelumnya seperti itu ya. Kalian bisa lihat seperti live-nya David Ricardo atau Adam Smith yang menyatakan peran pemerintah itu ya tidak terlalu penting lah seperti itu ya. Biasanya kan lihat ada namanya invisible hand, tangan yang tak terlihat seperti itu kan, invisible hand, seperti teorinya Adam Smith seperti itu, sangat terkenal sekali kan. Jadi saya ulangi ya, Keynes itu sangat mempercayai bahwasannya pemerintah itu harus turut andil dalam mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja ya. Output itu artinya tingkat barang dan jasa, tingkat produksi barang dan jasa. Artinya perekonomian itu harus tumbuh dan kesempatan kerja juga banyak seperti itu ketika peran serta pemerintah itu ada dalam suatu negara gitu. Nah, dari itu semua yang diharapkan oleh Keynes itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, tapi Keynes tadi bilang pengangguran itu banyak kan, ya gitu. Jadi untuk
menyelesaikan masalah itu, maka harus banyak peluang kerja, harus banyak memproduksi suatu barang, dan juga permintaan dari konsumen akan barang tersebut tuh harus juga sama. Jadi adanya peminat dan penawaran tuh harus stabil seperti itu. Nah, kalau sudah semua ini tercapai, maka tingkat pertumbuhan ekonomi dapat stabil seperti itu ya. Nah, terus aspek apa saja dalam kajian ekonomi makro? Nah, jadi seperti saya bilang di awal, ekonomi makro itu terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi secara kompleks seperti itu ya. Nah, aspek-aspeknya apa saja? Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi seperti itu. Nah, sumber daya ekonomi itu hendaknya dilakukan secara efisien ya. Produsen itu harus memanfaatkan sumber daya ekonomi tertentu, terutama tenaga kerja secara penuh seperti itu ya, agar memperhatikan kapasitas produksinya. Nah, tujuannya apa? Agar produsen itu menghindari pengangguran akibat tidak tertampungnya angkatan kerja. Jadi misalnya ada 10 mesin fotokopi, nah itu harus dioptimalkan dengan 10 tenaga kerja. Seperti jangan sampai ada tenaga kerja yang menganggur, kan nggak cocok. Misalnya tenaga kerjanya, mesin fotokopinya 10, tenaga kerjanya 100, itu kan nggak cocok ya, karena pasti ada pengangguran di situ. Nah, jadi kalau misalnya tenaga kerjanya 100, maka menurut Keynesian itu ya kalau bisa nggak tenaga kerjanya terserap semua di dalam pengerjaan produksi mesin fotokopi tersebut. Misalnya satu produksi mesin fotokopi bisa menampung atau bisa memperkerjakan 10 orang seperti itu kan. Kalau di 2 mesin fotokopi bisa diproduksi oleh 20 orang, 3 mesin fotokopi bisa diproduksi oleh 30 orang, seterusnya. Artinya harus full employment, tidak ada tenaga kerja yang menganggur ya, seperti itu ya. Artinya sumber daya ekonomi harus dipakai secara efisien seperti itu, agar kapasitas produksinya optimal. Dan tentunya kalau kapasitas produksinya optimal, pasti laba akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua terkait dengan stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, kestabilan perekonomian itu bisa dilihat dari aspek moneter ya, yaitu nilai tukar mata uang dalam negeri ya. Contohnya itu saja ya. Misalnya kenaikan nilai tukar mata uang ya, itu kan menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara ya, yang bersifat positif. Nah, sebaliknya kalau nilai tukar kita itu turun, itu menggambarkan kondisi ekonomi kita itu negatif atau tidak stabil. Seperti contoh-contoh sebelumnya, saya pernah memberikan contoh di video sebelumnya bagaimana kondisi ekonomi ketika kurs mata uang kita naik atau turun. Saya memberikan contoh itu di negara Singapura. Jadi teman-teman bisa melihat videonya di part-part sebelumnya seperti itu ya. Sudah saya jelaskan di situ. Jadi saya tidak mengulang lagi di video ini, karena video ini itu antara part awal dengan part setelahnya atau part ini dan seterusnya itu saling berhubungan, saling berkesinambungan seperti itu. Yang ketiga adalah inflasi. Ya, kajian atau ruang lingkup ekonomi makro itu juga ada yang namanya inflasi. Nah, inflasi itu ditandai dengan naiknya harga barang secara umum ya, dan bersifat terus-menerus. Nah, kenaikan harga itu biasanya disebabkan oleh kelebihan permintaan agregat di pasar makro seperti itu. Nah, inflasi itu juga ditandai dengan daya beli masyarakat yang turun, uang beredar yang bertambah, dan juga kapasitas produksi berkurang. Artinya apa? Permintaan itu naik ya, tapi kapasitas produksinya turun. Nah, akhirnya terjadi kelebihan kan. Nah, akhirnya ya kenaikan harganya tinggi seperti itu. Nah, bahasa simpel misalnya terus juga daya beli masyarakat juga berkurang ya. Misalnya harga naik, tentu saja misalnya kita di pasar tuh kalau harga naik, kita tentu saja merasa kecewa atau ngedumel gitu kan, atau kenapa sih harganya naik seperti itu kan. Nah, akhirnya yang tadinya misalnya gaji kita 1 juta per bulan, nah pas kita mau beli, misalnya beli kebutuhan sehari-hari, harganya naik kan, kita merasa berat sekali kan. Nah, artinya daya beli kita itu turun. Nah, misalnya kalian bisa dapat, misalnya beli bakso harganya 10.000 hari tahun 2020, ketika 2021 ternyata harga bakso naik. Jadi misalnya dari 10.000 naik 15.000, nah itu kan akibatnya gaji kita misalnya nggak naik. Nah, itu menyebabkan daya beli kita turun, kita malas jadi beli bakso karena harganya naik. Nah, harganya naik,
kita malas beli, ya itulah daya beli kita turun seperti itu ya. Jadi gajinya tetap, harga barang-barang kebutuhan kita naik, akhirnya daya beli kita turun, daya beli masyarakat turun. Nah, itu juga disebabkan uang beredar bertambah. Jadi uang beredar di masyarakat itu bertambah. Jadi yang menyebabkan masyarakat itu banyak megang uang. Nah, akhirnya terjadi inflasi. Karena kenapa? Karena tentu saja penjual itu pasti menaikkan harga-harganya seperti itu ya. Karena pembeli banyak megang uang, jadi uang beredar banyak. Makanya itu bahaya sekali namanya cetak uang seperti itu. Akibatnya uang kita banyak di masyarakat sehingga harga-harga itu naik. Karena kenapa? Kalau harganya turun kan ya rugi ya. Pasti harganya dinaikkan oleh penjual seperti itu. Pasti itu yang terjadi ketika yang dikhawatirkan oleh pemerintah ketika ada sunering ya, atau cetak uang seperti itu ya. Jadi inflasi seperti itu. Nah, terus yang ada juga kapasitas produksi berkurang, seperti saya bilang, antara permintaan dan penawaran itu nggak seimbang ya. Jadi produksi berkurang. Ketika kita butuh mobil, misalnya Indonesia butuh 5.000 mobil, ternyata yang diproduksi cuma 2.000 mobil. Lalu akibatnya terjadi inflasi seperti itu. Jadi kenapa? Karena langka barang kalau langka itu biasanya ya bisa jadinya mahal seperti itu kan. Nah itu. Terus juga permintaannya banyak kan? Kita pengen beli A, pengen beli B, pengen beli C, ternyata barangnya nggak ada. Nah, kalaupun ada barangnya ternyata dijualnya mahal, maka terjadinya inflasi seperti itu. Makanya kalau kalian lihat barang-barang langka itu yang mahal-mahal, itu akibat supply sama demand tuh nggak seimbang. Demandnya banyak, supply-nya sedikit seperti itu. Jadi permintaannya banyak, penawarannya sedikit. Ya. Jumlah barang yang diminta itu sedikit. Jumlah barang yang diminta itu banyak, tapi barangnya nggak ada seperti itu. Akhirnya harga ketika kita dapat barang harganya melambung tinggi seperti itu. Nah, itu salah satu penyebab inflasi, yaitu kelangkaan seperti itu. Lalu ada yang keempat, yaitu pertumbuhan ekonomi.